Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik kedua dari 30 topik. Pembagian hukum pidana. Disediakan di channel Global Tutorial. Hukum pidana dapat dibagi atas dasar, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional, serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana material berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum material. Dengan demikian, hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana material. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan pidana. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana material dan formil secara tegas dikatakan oleh Van Hamel. Hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang material dan yang formal. Hukum pidana material menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya, yang formal mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum material. Hukum pidana material di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. KUHP, Wetboek van Strafrecht, berasal dari Belanda yang dibuat Parlemen Belanda pada 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi tahun 1809 hanya berlaku 2 tahun karena pada tahun 1811 sampai tahun 1813, Belanda diduduki Prancis dan sejak saat itu berlaku kode penal dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Belanda selama kurang lebih 73 tahun membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan baru selesai pada tanggal 3 Maret tahun 1881. Berdasarkan Statblad 35, Wetboek van Strafrecht mulai diberlakukan di Belanda tanggal 1 September tahun 1886. Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda, kemudian menerapkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda, dengan penyesuaian-penyesuaian untuk daerah jajahan pada tanggal 15 Oktober tahun 1915. Berdasarkan Statblad tahun 1915 sampai 732 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan menyatakan, segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana material tersebut diberlakukan secara unifikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merubah nama resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini. KUHP terdiri dari 3 buku dan 569 pasal dengan sistematika sebagai berikut. Buku ke-1 KUHP tentang ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari Bab 1, tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Bab 2, tentang pidana. Bab 3, tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Bab 4, tentang percobaan. Bab 5, tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Bab 6, tentang perbarengan. Bab 7, tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Bab 8, tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Bab 9, tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang. Buku kedua KUHP tentang kejahatan-kejahatan yang terdiri dari Bab 1, tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Bab 2, tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Bab 3, tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya. Bab 4, tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Bab 5,
tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Bab 6, tentang perkelahian tanding. Bab ini berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dihapus. Bab 7, tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Bab 8, tentang kejahatan terhadap penguasa umum. Bab 9, tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Bab 10, tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas. Bab 11, tentang pemalsuan meterai dan merek. Bab 12, tentang pemalsuan surat. Bab 13, tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan. Bab 14, tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Bab 15, tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong. Bab 16, tentang penghinaan. Bab 17, tentang membuka rahasia. Bab 18, tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Bab 19, tentang kejahatan terhadap nyawa. Bab 20, tentang penganiayaan. Bab 21, tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Bab 22, tentang pencurian. Bab 23, tentang pemerasan dan pengancaman. Bab 24, tentang penggelapan. Bab 25, tentang perbuatan curang. Bab 26, tentang perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak. Bab 27, tentang penghancuran atau pengrusakan barang-barang bukti. Bab 28, tentang kejahatan jabatan. Bab 29, tentang kejahatan pelayaran. Bab 29A, tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana, prasarana penerbangan. Bab 30, tentang pemudahan, penerbitan dan percetakan. Bab 31, tentang aturan pengulangan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab. Buku ketiga KUHP tentang pelanggaran-pelanggaran yang terdiri dari, Bab 1, tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum. Bab 2, tentang pelanggaran ketertiban umum. Bab 3, tentang pelanggaran terhadap penguasa umum. Bab 4, tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan. Bab 5, tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Bab 6, tentang pelanggaran kesusilaan. Bab 7, tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan. Bab 8, tentang pelanggaran jabatan. Bab 9, tentang pelanggaran pelayaran. Tentang KUHP. Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang kita miliki merupakan karya agung bangsa Indonesia. KUHP adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana material. KUHP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hazuwinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai jus poenale sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum penitentiaire tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau jus puniendi menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana. Senada dengan Suringa, adalah FOS, yang juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Dinyatakan oleh FOS, bahwa hukum pidana terdiri dari objektif, jus poenale, dan subjektif, jus puniendi. Jus poenale adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana objektif mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi, hukum penitentiaire, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif atau jus puniendi masih menurut FOS, adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan. Simmons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau jus poenale. Hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan, disebut juga jus puniendi. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Suringa,
Voss dan Simmons dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Material hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya, hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, KUHPM. Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer. Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara material menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam Undang-Undang Pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam Undang-Undang Pidana. Hukum pidana khusus dalam Undang-Undang Pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Dalam sejumlah undang-undang tersebut, aturan mengenai hukum material maupun aturan mengenai hukum formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP. Oleh sebab itu dalam konteks teori tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan undang-undangnya disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas lex specialis derogat legi generali atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan zaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi, cara melakukan kejahatan, yang rumit dan kompleks. Terkait tindak pidana korupsi, kekhususannya sebagai tindak pidana khusus tidak hanya karena ketentuan dalam undang-undang tersebut menyimpang dari KUHP dan KUHP tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, khusus tindak pidana korupsi harus diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai tindak pidana khusus melainkan juga sebagai kejahatan luar biasa yang bertaraf internasional. Demikian pula dengan tindak pidana terorisme yang tidak hanya sebagai tindak pidana khusus tetapi juga sebagai kejahatan luar biasa bertaraf internasional. Kondisi tersebut sama dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan yang menyimpang dari KUHP dan KUHP, khususnya masalah pembuktian. Hukum pidana khusus yang bukan dalam Undang-Undang Pidana sebagai misal adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Perbankan, dan masih banyak lagi. Di dalam sejumlah undang-undang tersebut terdapat sejumlah ketentuan pidana baik material maupun formil yang diatur secara khusus menyimpang dari KUHP dan KUHP. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalamnya memuat ketentuan pidana material yang menyimpang dari KUHP khususnya terkait ancaman pidana. Sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut pada dasarnya sama dengan KUHP kecuali terkait alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dari KUHP. Dalam Undang-Undang Kehutanan, baik ketentuan pidana material maupun ketentuan pidana formil menyimpang dari KUHP dan KUHP, khususnya terkait ancaman pidana dan pejabat yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. Demikian pula dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang juga memuat ketentuan pidana material yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut sama dengan KUHP. Kekhususan lainnya dalam Undang-Undang tentang Perbankan adalah subjek hukum yang dapat dijerat melakukan tindak pidana perbankan juga sangat khusus, yaitu pemegang saham, komisaris bank, direksi bank, pegawai bank dan pihak terafiliasi. Hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional. Pada dasarnya ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana.
Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana material maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar berlakunya hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah undang-undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus, baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah bersama-sama dengan gubernur, bupati atau wali kota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Sebagai misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan. Selain hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, ada juga hukum pidana internasional yang bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi pokok dari hukum pidana internasional. Rowling mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Sinta Agustina dengan mengutip pendapat Edmund M. Wise menyatakan bahwa hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi 3 topik. 1. Kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing dan kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional. 2. Prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada negara-negara dalam hukum pidana atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau hak untuk menuntut dan menjatuhi pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional. 3. Mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya. Dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Anthony Aus menyatakan bahwa terminologi hukum pidana internasional biasanya digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek internasional yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan internasional. Antonio Cassese mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman atas beberapa kejahatan. Menurut George C. Weizenberger, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, memberi 6 pengertian terhadap hukum pidana internasional. 1. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional. 2. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang diterapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional. 3. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan di dalam hukum pidana nasional. 4. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab. 5. Hukum pidana internasional dalam arti kerjasama internasional sebagai mekanisme administrasi peradilan nasional. 6. Hukum pidana internasional dalam arti kata material. Serif Basyouni menyatakan bahwa hukum pidana internasional adalah perpaduan 2 disiplin hukum yang berbeda, agar dapat saling melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana. Berbeda dengan berbagai pendapat di atas, Remmeling tidak menggunakan istilah hukum pidana internasional, melainkan hukum pidana supranasional, yang pada hakikatnya adalah hukum pidana yang keberlakuannya pada hukum antar bangsa, tidak bisa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional. NCD tidak memberikan definisi hukum pidana internasional, namun menyatakan bahwa hukum pidana dalam artian yang luas mencakup hukum pidana internasional yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan berbagai definisi hukum pidana internasional yang telah diutarakan di atas, material hukum pidana internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional adalah kejahatan internasional dan formil hukum pidana internasional dalam pengertian penegakan hukum pidana internasional adalah aspek internasional dalam hukum pidana nasional.
Definisi hukum pidana internasional, sebagai seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional, atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen, maupun yang bersifat ad hoc. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis jarang ditemukan karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya haruslah tertulis. Hal itu didasarkan pada asas legalitas dalam hukum pidana dengan salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut adalah prinsip lex scripta yang berarti aturan pidana haruslah tertulis. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis didasarkan pada bentuk atau wadahnya. Hukum pidana tertulis disebut juga dengan hukum pidana undang-undang yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHAP, dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang dijalankan oleh negara adalah hukum pidana tertulis sebagai konsekuensi asas legalitas. Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuannya dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Hukum pidana adat tidak dapat dijalankan meskipun berdasarkan Pasal 5, 3b, Undang-Undang Nomor 1, DRT, 1951 memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat dalam arti yang sangat terbatas. Bila kita cermati konsep RUU KUHP, keberadaan hukum pidana tidak tertulis patut diperhatikan. Dalam bab 1, Pasal 1 RUU KUHP dikatakan, tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Pada ayat 2, dinyatakan, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Sedangkan pada ayat 3, berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pada ayat 4, menyebutkan, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Terhadap RUU KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di masa depan, asas legalitas yang dianut di Indonesia tidak bersifat absolut karena adanya ketentuan ayat 3, yang secara implisit mengakui hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 4 di atas, hukum yang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kearifan lokal semata, akan tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub di atas dimaksudkan untuk menegakkan keadilan bahwa seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BS dan R. Demikianlah materi topik kedua tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.